Halo, balik lagi. Ketemu sama aku. Seperti biasa, sebelum kita berangkat salon, kita makan dulu. Kali ini makan nasi sagu sama telur ceplok, sayur jamur. Ya. Oke, sambil kita makan, kita celote lagi. Celote masalah apa? Ada kemarin yang komen begini ya, masalah wanita bekerja setelah menikah. Wanita tetap bekerja setelah menikah, gitu. Memangnya kenapa? Wanita itu setelah menikah dia tetap bekerja. Misalnya, itu memangnya kenapa? Masalahnya apa? Apakah memang kita sebagai wanita tidak boleh bekerja setelah menikah? Nggak masalah, kalau mau bekerja silakan bekerja. Apalagi kalau misalkan penghasilan suamimu belum mampu mencukupi semua keinginan dan kebutuhan. Tetaplah bekerja, menghasilkan uang setidaknya untuk diri kamu sendiri. Bukan kamu bekerja untuk menghidupi suamimu, bukan, tapi untuk diri kamu sendiri. Jadi begini, misalkan kamu kan sudah tahu sebelum menikah penghasilan suamimu itu berapa, dan kau tahu itu, dan kau tetap mau menikah dengan dia. Katakanlah gaji suamimu mungkin 2 juta atau 3 juta lah dalam 1 bulan. Mungkin dalam 3 juta itu otomatis penghasilan suamimu bukan hanya untuk kamu sendiri yang dia memberikan semua gajinya itu 3 juta khusus untuk kamu, itu enggak. Tapi di situ juga memang di situ ada hak istri, haknya kamu meminta sama dia. Tapi ingat juga, laki-laki juga manusia, dia juga butuh makan, minum, jajan. Yang paling banyak dan paling umum itu ngerokok, pulsa atau data ya sebagainya. Dia juga butuh itu, sama dengan perempuan. Mungkin katakanlah dia menghasilkan 3 juta, dia simpan untuk dirinya misalkan 1,5 juta. Jadi dia memberikan ke kamu itu 1,5 juta lagi ya. Nah, ketika dia memberikan kamu segitu dan kamu merasa 1,5 juta itu kan tidak cukup untuk saya pribadi, untuk kebutuhan rumah tangga saya, untuk kebutuhan perawatan saya, skincare saya, dan lain-lain lah. Pokoknya 1,5 juta tidak cukup untuk diri kamu sendiri. Nah, tapi ketika kamu komplain terus sama suamimu, wah ini tidak cukup, wah ini masih kurang, wah kamu harus begini dan begini, otomatis rumah tanggamu bakal dapat masalah. Kamu akan bertengkar sama suamimu hanya persoalan uang nafkah. Apalagi kamu menuntut dia melakukan hal suatu di luar kapasitas dia, kemampuan dia.
pasti otomatis kamu akan bertengkar. Nah, kalau misalkan kamu merasa tidak cukup, kamu bisa cari tambahan. Itu menurut saya, ya kan. Tapi kan banyak di luar sana perempuan, oh saya sudah menikah, saya sudah punya suami, untuk apa lagi saya bekerja, untuk apa saya menghasilkan uang, apa guna suami saya, apa gunanya suami saya. Ya, itu kan kebanyakan orang wanita kan berpikirnya seperti itu. Nah, tapi kalau saya pribadi tidak seperti itu. Memang suami itu harus memberikan nafkah, tapi itu juga nafkah sesuai dengan kapasitasnya, kapasitas kemampuan dia menafkahi dirimu. Itu juga harus, bukan harus memaksa dia. Kamu mungkin biaya hidupmu 5 juta, dia hanya mampu memberikan kamu 1,5 juta, kamu menuntut itu dan kamu terus mempermasalahkan itu dalam rumah tangga kamu tidak akan bahagia dalam pernikahan manapun. Berapa kali pun kamu menikah, ketika berpikiran kamu seperti itu, kamu tidak akan bahagia, yakin dan pasti. Tapi ketika kamu tidak mau bekerja, ya, kamu harus terima itu. Suamimu hanya mampu memberikan 1,5 juta dan kamu harus hidup dengan 1,5 juta itu bagaimanapun cara mengaturnya. Kalau misalkan kamu tidak bisa bekerja, ya harus terima. Kalau kamu tidak menerima, kamu tidak bisa menerima keuangan suami seperti itu, ya mungkin kamu akan menuntut cerai, akan memilih berpisah, atau malah memilih punya laki-laki lain di luar sana untuk membantu untuk membiayai gaya kamu. Ya kan kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang mau bekerja, ya sekedar mencari tambahan dan belum mampu dipenuhi oleh suamimu, kan nggak apa-apa juga, nggak ada larangan. Ya, karena ketika suami juga mau berusaha, itu pasti suatu hari pasti aku akan dicukupkan. Mungkin kalau kamu bersyukur, itu bukan tidak mungkin penghasilan suamimu juga nanti semakin hari ke depan itu bisa saja ditambahkan, karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa keinginan kita tanpa kita komunikasikan. Tuhan tahu sebenarnya. Hanya saja Tuhan tidak langsung memberi apa yang kita inginkan. Terkadang dia menguji kita dulu sampai di mana kita bisa bersabar menerima keadaan hari ini. Apakah kita adalah orang yang bersyukur atau malah orang yang kufur, begitu. Jadi bagi saya sah-sah aja selama saya misalkan bekerja tidak mengganggu tidak mengganggu tanggung jawab saya, tugas saya menjadi sebagai seorang istri. It's not problem, sah aja. Yang penting saya sebagai istri tidak bekerja lalu mengabaikan suami saya. Misalkan saya bekerja, mungkin berangkat pagi sekali, mungkin suami saya belum bangun, saya tinggalkan dia, saya tidak mengurus dia. Ketika dia bangun, dia mau makan, saya tidak menyediakan makanan. Pokoknya aku hanya fokus pada pekerjaanku, karena saya menganggap bahwa
uang lebih penting daripada suami. Nah, itu yang biasanya jadi masalah. Tapi ketika kamu bekerja tapi tetap menjalankan peranmu sebagai seorang istri, suamimu tetap terurus, rumahmu tetap bersih, ya, itu nggak masalah. Karena kita juga terkadang kalau cuma tinggal di rumah kan bosan, jenuh. Jadi kita hanya mencari kadar sampingan begitu, bekerja sekedar tambahan agar bisa kebutuhan rumah tangga bisa tertutupi tanpa kita harus saling menuntut ini dan itu. Enggak masalah kalau buat saya. Kalau buat kalian ya mungkin itu bisa jadi masalah, ya. Jadi tergantung dari cara berpikir kita sebenarnya. Yang penting suami itu ada usaha. Dia bukan cuman tinggal tok di rumah. Dia tidak mau berusaha. Selama dia mau berusaha, dia menghasilkan uang meskipun belum sesuai dengan keinginan kamu sebagai seorang istri, syukurin saja. Pasti akan ditambahkan kok, yakin. Intinya bukan dia sudah mampu membiayai dirinya sendiri, bukan kamu yang biayain dia. Oke, nggak ada masalah. Kecuali ketika kamu sebagai istrinya 100% kamu yang mau membiayai dia, bisa jadi pertimbangan. Tapi karena ketika dia punya usaha, punya penghasilan tapi belum mencukupi, tak perlu, syukurin saja, pasti ditambah, yakin. Tapi kalau kamu selalu bertengkar gara-gara masalah uang, nggak akur, pasti itu semakin hari yang terjadi semakin serak. Yang ada masing-masing paling ujung-ujungnya cerai. Gitu saja menurut saya. Oke, terima kasih.